Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi dan ayah bunda yang selalu mendampingi anak-anak kita selama masa pandemi ini. Kemarin pertemuan perdana Ustaz hanya ta'aruf, perkenalan saja. Sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama itu ada pembelajaran tentang iman kepada malaikat Allah. Sekarang silakan dibuka halaman kedua. Nah, setelah dibuka halaman 2, nanti di sana judul besarnya pembelajaran kita adalah iman kepada malaikat Allah. Anak-anakku sekalian, iman kepada malaikat Allah adalah iman yang atau rukun iman yang kedua. Ingat, rukun iman itu ada 6 dan salah satunya adalah rukun iman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah adalah beriman kepada nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur. Nur itu artinya cahaya. Mereka tidak termasuk makhluk gaib sehingga tidak bisa diindrakan oleh manusia dengan panca inderanya. Maksudnya tidak bisa diindrakan adalah indra itu tidak bisa kita pegang, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium baunya, tidak bisa dilihat dan sebagainya. Sehingga dia tadi dikatakan tidak bisa diindrakan. Malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Mereka juga selalu taat kepada Allah dan tidak pernah durhaka sedikit pun kepadanya. Ingat anak-anakku sekalian, malaikat hanya dikasih selalu berdoa. Dia tidak mau misalkan disuruh malaikat, misalkan contohnya malaikat Jibril, kamu harus tunduk kepada saya, kamu harus bertasbih kepada saya. Dia tidak akan bilang, saya tidak mau, ya Allah. Tidak akan begitu. Tapi kalau malaikat apabila disuruh dia sujud, sejak dia dihidupkan sampai hari kiamat tiba, malaikat akan bersujud. Itulah malaikat, bukan seperti manusia. Karena malaikat hanya tidak dikasih nafsu dan sebagainya. Tidak dikasih nafsu, ya anak-anak sekalian. Berikutnya adalah dalam dalam Al-Quran juga di sana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya mereka tidak pernah membangkang kepada Allah dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, maksudnya kepada malaikat itu. Dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya anak-anak sekalian. Untuk berikutnya kita akan masuk ke nama-nama dan tugas malaikat, ya anak-anak sekalian. Ingat, malaikat itu banyak ya, tapi ada 10 yang terkenal atau ada 10 yang kita baca sekarang. Siapa namanya dan tugas-tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Contohnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah menurunkan hujan dan mengatur rezeki. Nanti misalkan Allah menyuruh malaikat Mikail, jatuhkan air hujan di Lombok. Nah, itu tugasnya malaikat Mikail. Dan malaikat Mikail atur atau kasih rezeki kepada hambaku yang ini, misalkan yang ada di Lombok, yang ada di Jawa, orang ini. Nanti malaikat Mikail dia turun mengatur atau memberikan rezeki kepada hamba-hambanya atau kepada manusia. Dan ketiga adalah malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib ini tugasnya mencatat seluruh amal perbuatan manusia yang baik. Nah, malaikat Raqib ini apabila kita melakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan pahala, kita akan dicatat oleh malaikat
rakib. Dan berikutnya malaikat atid yang keempat. Nah, ini kebalikannya dari malaikat rakib. Tugasnya adalah mencatat hal-hal yang buruk. Misalkan kita mencuri, kalau kita mengambil pulpennya orang lain, nah kita akan mendapat dosa. Nah, itu dicatat oleh malaikat atid, ya. Nah, berikutnya anakku yang kelima adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini adalah bisa dibilang malaikat yang paling menyeramkan, ya. Soalnya dia apa tugasnya? Tugasnya mencabut nyawa. Dia disebut malakul maut, pencabut nyawa. Tugasnya kalau ada yang mau mati, Allah memberitakan malaikat Israel, cabut nyawa hamba ini, langsung datang cabut dia. Nah, apabila amal baik kita lebih banyak, maka malaikat Israel akan mencabutnya pelan-pelan. Apabila dosanya banyak, sering berbuat yang dilarang oleh Allah, pada cabut nyawanya langsung dicabut dengan keras, tidak secara pelan-pelan. Dan berikutnya yang keenam adalah malaikat mungkar. Nah, malaikat mungkar tugasnya menyampaikan ujian di alam kubur. Sama kayak nangkir, tugasnya menyampaikan ujian di alam kubur juga, ya. Berikutnya itu malaikat Israfil, ya sekalian, atau yang kedelapan. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup trompet sangkakala sebagai tanda terjadinya kiamat dan kebangkitan kembali. Nah, ini tugasnya malaikat Israfil, anak sekalian. Apabila sudah waktunya hari mau kiamat atau dunia mau kiamat, malaikat Israfil akan meniupkan trompetnya. Akan suara langsung semuanya perhamburan ke kiamat jadinya, ya. Bila sudah semuanya mati, lagi malaikat Israfil meniup trompetnya untuk dihidupkan kembali semua yang sudah mati-mati itu, ya. Itu tugasnya malaikat Israfil. Dan kesembilan itu malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini tugasnya menjaga neraka, ya. Nanti kalau ada yang masuk neraka, nanti kita akan dijaga oleh malaikat Malik. Makanya kita tidak bisa keluar dari neraka itu kalau sudah masuk, kecuali kalau sudah habis masa hukumannya. Nah, terakhir itu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya adalah menjaga surga, ya. Nanti kalau kita masuk surga, nanti kita akan bertemu sama malaikat Ridwan, karena dia yang penjaganya. Bila kita mau apa-apa, kita masuk, nanti malaikat Ridwan akan bertemu dengan kita, yaitu di surga. Kebalikannya, kalau kita masuk neraka, berarti tadi apa? Kita akan bertemu dengan malaikat Malik kalau kita masuk neraka. Ingat teman-teman sekalian, jumlah malaikat yang ada ini sangat banyak, ya, bukan hanya 10. Sangat banyak sekali. Di antara mereka ada yang disebutkan namanya dan ada pula yang tidak disebutkan, saking banyaknya, ya. Mereka semua mendapatkan tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas yang berbeda-berbeda, ya. Setiap malaikat tugasnya berbeda, setiap malaikat tugasnya berbeda. Walaupun banyak malaikat tapi tugasnya berbeda-beda, tidak ada yang sama, ya anak sekalian. Mereka semua mendapatkan tugas mulia dari Allah dan tugas yang berbeda-beda. Tapi tidak ada tugas malaikat itu untuk mencuri, ya, enggak ada. Semuanya yang mulia dan baik-baik. Ada yang bertasbih, ada yang bersujud sampai hari kiamat juga ada, ya. Nah, dari pelajaran kita yang sekarang ini, kita intinya adalah rukun iman yang kedua adalah kita percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari Ustaz anakku sekalian. Setelah ini aku bisa mengerjakan soal halaman 3, ya. Di sana ada 3 tugas sebenarnya. Tugas pertama yaitu temukan jawabannya, tugas kedua mari berlatih, dan tugas ketiga tugas kelompok. Nah, untuk tugasnya
hanya dua. Tugas pertama ada 5 soal dan tugas kedua ada 1 soal. Nah, tugas yang ketiga itu tugas kelompok. Kita tidak akan Ustaz tidak akan menyuruh untuk mengerjakannya, karena kalau di sekolah baru Ustaz mengasih tugasnya, karena itu bisa mengerjakan sama-sama. Nah, untuk tugas pertama silakan di ayah bunda membantu anak-anak kita untuk mengerjakan tugas pertama itu. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Di sana ada 5. Bisa ditulis di buku, bisa juga ditulis di buku paketnya kalau bisa. Tapi lebih bagus tulis di buku tulis biar enggak kotor buku paketnya, nggih. Dan apabila sudah dikerjakan jangan dikumpulkan bunda. Nanti dikumpulkan kalau sudah Ustadz bilang kumpulkan. Maksudnya nanti bila mau PTS baru dikumpulkan semua tugasnya. Nah, ditulis tugas ini halaman berapa, itu aja bunda, biar tahu nomor berapa tugas yang sudah dikerjakan. Nah, untuk tugas yang kedua adalah anak sekalian silakan hafalkan nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing ya di rumah. Nanti kita kalau sudah masuk, kalau sudah bisa bertemu dan ada waktu, kita hafalkan atau kita sama-sama murojaah tentang nama-nama malaikat yang sudah dihafalkannya. Itu aja dari Ustaz. Bila ada salah mohon maaf. Akhirul kalam, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.